Pada episode yang lalu kita sudah membahas perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada episode kali ini kita akan membahas asal mula penamaan Wahabi. Siapa yang menyematkan julukan Wahabi terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Maka teman-teman sekalian simaklah video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Nadi. Pada episode kali ini kita akan membahas untuk menjelaskan secara ringkas siapa orang pertama yang menjuluki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi. Sudah menjadi metode kampanye hitam bahwa musuh-musuh Islam untuk membunuh karakter tokoh Islam dengan tujuan merusak citra dakwah Islam, memberikan gelar buruk kepada mereka, seperti yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran serta memecah belah ukhuwah Islamiyah. Teman-teman sekalian, siapapun yang mendakwakan tauhid, membasmi syirik, menghidupkan as-sunnah, serta mematikan bid'ah, dan lantang dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dan berani menyuarakan pembaruan Islam dengan mengajak kembali kepada ajaran salafus soleh, maka akan disebut sebagai Wahabi. Teman-teman sekalian, sungguh amat mengherankan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya tidak digelar dengan tauhidi, yaitu ahli tauhid, atau salafi, orang yang mengikuti jalan salafus soleh dalam beragama, atau Muhammadi, yaitu penisbatan kepada Syekh Muhammad sebagai pelopor dakwah tauhid di zamannya. Yang jelas, pihak yang dituduh Wahabi tidak keberatan dengan gelar-gelar tersebut. Sedangkan kata Wahabi terdiri dari dua suku kata, yaitu Wahab yang artinya Zat yang Maha Pemberi, yang merupakan salah satu dari Asmaul Husna, sedangkan I yaitu adalah huruf ya nisbah yang menandakan suatu golongan. Lebih lanjut, gelar Wahabi sering digunakan oleh kaum jindik dan ahli bid'ah untuk menyudutkan dakwah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang bertujuan untuk memurnikan tauhid, membasmi syirik, dan menghidupkan as-sunnah, serta memadamkan bid'ah. Oleh karenanya, mereka para ahli bid'ah menyimpulkan bahwa gerakan di atas merupakan tema utama dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di samping itu, mereka juga membumbui dengan berbagai penyedap tuduhan kepada mereka yang dituduh Wahabi, yang antara lain ialah mereka membenci salawat Nabi, anti ziarah kubur, mengingkari karomah para wali, menentang tradisi dan budaya, serampangan dalam mengambil dalil, dan terkesan mendekati Allah, berpandangan sekuler, dan membagi bid'ah hanya pada dua bagian, yaitu bid'ah diniyah yang terkait dengan agama yang dilarang, dan duniawiyah yaitu terkait dengan dunia yang boleh. Mendoktrin pengikutnya dengan kesombongan karena menganggap bahwa selain mereka sesat dan mudah mengharamkan dan membid'ahkan amalan orang lain, membodohi dan menipu umat, bahkan memecah belah ukhuwah Islamiyah dan mengajak umat kepada kemunduran serta membuat mazhab baru. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebutan gelar Wahabi berasal dari pihak yang membenci dan memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bukan nama resmi yang ditetapkan oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Buktinya adalah mereka tidak pernah menyebut diri mereka baik secara eksplisit maupun implisit sebagai golongan Wahabi dalam karya-karya atau majelis-majelis mereka. Bahkan gerakan dakwah mereka tidak memiliki nama khusus dan simbol tertentu, apalagi Wahabi. Dan tujuan utama dakwah beliau adalah mengajak umat manusia kembali kepada Islam yang murni, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Semoga dengan sedikit penjelasan di atas membuat teman-teman sekalian dapat memahami bahwa gelar Wahabi yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari
Islam yang murni dan memecah ukhuwah Islamiyah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.